Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Timnas Indonesia U20 lawan Vietnam di pertandingan ketiga dan terakhir mereka di babak kualifikasi Piala AFC U20 yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 3-2. Dengan kemenangan ini berarti Indonesia menjadi juara grup dan lolos secara otomatis untuk bisa bermain di Piala AFC U20 yang akan diselenggarakan tahun depan di Uzbekistan. Sedangkan bagi Vietnam, mereka masih harus menunggu apakah mereka merupakan salah satu dari 5 runner-up terbaik. Tapi poinnya bahwa Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dan juga bisa lolos secara otomatis. Karena itu yang sangat penting teman-teman. Seperti yang saya jelaskan berkali-kali di beberapa konten tentang Timnas Indonesia U20 dalam rangka perjuangan mereka di babak kualifikasi Piala AFC U20 ini. Bahwa yang penting adalah rumusannya itu 3x3. Artinya dari 3 pertandingan yang akan dimainkan Timnas Indonesia U20 mereka harus terus mendapatkan 3 poin, 3 poin, dan 3 poin. Artinya secara total 9 poin dan lolos ke Piala AFC U20 yang akan diselenggarakan tahun depan. Ya wajar dong saya semangatkan Indonesia bisa menang tanpa juga faktor keberuntungan. Jadi seperti yang berkali-kali saya jelaskan di channel YouTube Triple B, bahwa jika para pemain memahami peran mereka di atas lapangan, jika para pemain memahami pentingnya menjalankan instruksi dari pelatih, jika para pemain memahami bahwa mereka harus bermain dengan disiplin yang tinggi, maka tidak ada yang mustahil. Artinya Timnas Indonesia U20 harus bisa bermain secara taktis untuk bisa melumpuhkan tim lawan. Kalau gak main pakai taktik, jangan harap bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Benar gak? Itu yang selalu saya katakan. Dan terbukti pada malam hari ini. Memang permainannya tidak sempurna. Tidak 100% rapi. But no problem. Yang penting kita bisa menang. Yang penting para pemain menunjukkan fighting spirit mereka yang luar biasa. Pantang menyerah. Ketinggalan 1-2, disikat, dibikin 3-2. Gitu dong baru spiritnya kan, gitu dong baru mentalnya. Jadi gak goyang mental para pemain kita. Padahal seperti yang kita pahami, kalau lawan Vietnam, lawan Thailand, biasanya masalah dari para pemain kita adalah dari mental. Mohon maaf, saya memang lagi semangat malam hari ini. Jadi ketika masalah mental ini bisa diatasi, ya udah gak ada masalah, kemudian jalanin aja taktik dari pelatih. Nah sekarang berbicara tentang taktik, apa sih sebetulnya taktik dari Coach Sintayong? Jelas terlihat, pressing, mencegah pemain tim lawan itu untuk bisa berkembang. Kedua, passing, dan ketiga, bergerak. Pergerakan itu sangat penting, tapi juga jangan bergerak ke arah yang salah. Tapi bergerak untuk mencari ruang, di mana bisa mendapatkan space di area pertahanan Vietnam. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Karena kita bisa melihat di gol pertama Marcelino dan juga di gol ketiga Indonesia ya, yang dicetak oleh Rabani Tasnim. Kan seperti itu, mereka mencari ruang. Maka itu Marcelino bisa syuting, maka itu Rabani berada di tiang Joffrey. Ferrari juga mencetak 1 gol, kenapa? Dia melakukan pergerakan, membaca arah bola, melihat situasi, dan dia bisa mencetak gol dengan heading. Setelah sebelumnya justru dia gol bunuh diri. Artinya dia membayar lunas di tempat. Apalagi alasan dari pelatih Vietnam. Gak mungkin bisa ada alasan lagi. Kalau ada alasan, ya artinya dia memang tidak mengakui kehebatan Indonesia. Karena saya melihat para pemain bermain luar biasa. Memang lagi-lagi saya ulangi, tidak 100% rapi, tapi gak masalah, yang penting kita bisa menang. Nanti ke depannya kan tentu akan ada evaluasi dari Coach Sintayong. Jadi sambil saya menenangkan diri, nah saya ingin informasikan dulu kepada teman-teman line up ya dari Indonesia. Nah jadi line up dari Indonesia, Coach Sintayong ini memilih Hoki Caraka bermain di depan, Ronaldo Kuate yang saya terus terang tidak banyak melihat kontribusi dia di pertandingan yang baru saja berakhir. Ada Ginanjar, ada Zanadin Faris, ada Arkan Fikri, ada Frankie Misa, ada Kakang. Jadi di sebelah kiri ini pemain Persija, di sebelah kanan ini pemain Persib, dan kemudian di belakang ada Dimas, ada Robby Darwish. What a player. Saya benar-benar terkesan dengan pemain ini, Robby Darwish. Saya masih ingat dia satu kali ada melakukan kesalahan tuh di pertandingan Liga 1 ya.
ketika bermain untuk Persib lawan Bayangkara, yang dia salah kontrol bola, kemudian pemain Bayangkara, saya lupa itu namanya, bisa mencetak gol, dan saya ada membuat konten tentang pertandingan itu. Gak percaya, kalian dengar lagi analisa saya di konten itu. Saya menjelaskan bahwa Robby Darwish ini bukan pemain yang jelek. Ya, dia salah tapi dia harus bangkit. Dan bagus juga sekarang dia mulai bangkit. Nah, jadi terlihat bahwa peran Robby Darwish ini besar banget di lini pertahanan. Pemainnya masih muda, belum lama dipanggil oleh Coach Sintayong. Kemudian Ferrari juga menurut saya gak buruk, tapi terlihat dia kadang-kadang sedikit terlambat untuk turun, untuk cover, sedikit terlambat. Nah, ini yang perlu dia benahi. Aditya Arya Nugraha saya tahu, pasti kalian juga sebagian besar deg-degan melihat dia turun. Tapi saya enggak. Kenapa? Karena saya tahu ketika penjaga gawang ini dikasih kesempatan juga lawan Hong Kong, sebetulnya dia ada melakukan beberapa kali save. Dan juga saya pikir gak bijak dan gak etis jika ada yang menyalahkan Aditya atas 2 gol yang dicetak oleh Vietnam. Karena sebetulnya dia gak bisa berbuat apa-apa, lini pertahanan terekspos. Tapi dia juga melakukan 3 save yang krusial, betul kan? Nah, artinya ya hampir semua pemain dari Timnas Indonesia U20 ini memberikan kontribusi di babak kualifikasi Piala AFC U20 ini. Nah, itu yang sangat penting teman-teman. Jadi Timnas kita ini punya materi pemain yang merata. Siapa saja yang diturunkan oleh Coach Sintayong harus bisa perform sesuai dengan taktiknya. Oke, dari jalannya pertandingan, memang pertandingan ini berjalan sangat amat ketat karena kedua tim ini mengandalkan pressing. Jadi ketika mengandalkan pressing, yang perlu dicermati adalah transisi. Transisinya bukan saja dari negatif ke positif, tapi juga dari positif ke negatif. Harus benar-benar sinkron pergerakan para pemain antar lini. Kalau nggak sinkron, pasti kena counter. Dan betul kan itu yang terjadi. Ketika Vietnam mencetak 2 gol dan ada menciptakan 1 lagi peluang dari counter. Kemudian dari Indonesia, saya melihat memang mereka sulit membongkar pertahanan dari Vietnam di babak pertama. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena Vietnamnya main bertahan, menumpuk pemain di tengah dan juga di belakang. Itu tentu menyulitkan para pemain kita. Gak gampang bermain lawan tim yang mengandalkan permainan defensif. Ini saya berbicara tentang babak pertama. Maka itu mau tidak mau para pemain coba untuk mengantisipasi permainan defensif dari Vietnam di babak pertama ini dengan mengandalkan umpan-umpan crossing. Sayangnya tidak akurat. Kan saya pernah jelaskan di konten sebelumnya, di match review pertandingan Indonesia lawan Hong Kong, bahwa kalau mau crossing harus akurat. Dan ketika crossing-crossingnya akurat, ya wajar, gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Tapi Indonesia bisa menciptakan peluang yang berbahaya ketika mengandalkan umpan-umpan pendek. Seperti dari Hoki, dia hampir mencetak gol, bisa di-save. Kemudian Hoki lagi mendapatkan bola dari Kakang. Ya kan, dia heading tapi melenceng. Kemudian Kakang juga mendapatkan peluang, umpan pendek juga, dia shooting, off target. Vietnam hanya 1 peluang, itu pun gak berbahaya. Mereka juga bukan yang gak mau nyerang, mereka juga mau counter, tapi gak bisa membongkar pertahanan dari Indonesia. Karena saya melihat di babak pertama para pemain Indonesia sudah tahu, wah ini jangan sampai nih di counter, jadi benar-benar waspada. Memasuki babak kedua, saya sudah feeling teman-teman, saya sama sekali tidak bohong, bahwa Coach Sintayong akan memainkan Marcelino. Kenapa? Karena dia ingin pemain yang bisa juga menjadi penghubung dari tengah ke depan. Zanadin bermain, tapi Zanadin sulit melakukan itu lawan Vietnam. Jadi saya harus jujur ketika saya memberikan analisa, dia sulit menjalankan perannya. Jadi Marcelino harus turun menjadi penghubung karena dia bisa juga lama menguasai bola, kepercayaan dirinya memang bagus. Dan ketika dia bermain tidak lama, dia membutuhkan waktu hanya 15 menit, kemudian dia bisa mencetak gol. Dan jika saya tidak salah, itu dia juga yang merebut bola dari kaki pemain Vietnam, memberikan umpan ke sayap, kemudian Frankie Misa memberikan dia umpan kembali, dia shooting langsung ketika dia mendapatkan ruang. Jadi Marcel ini pintar pergerakannya, dia nggak mau langsung menusuk ke dalam kotak penalti, ya pasti nanti dikawal. Dia menunggu sedikit di depan. Dia syuting tendangan roket dan dia bisa mencetak gol. 1-0, saya tahu belum aman. Dan ternyata betul Vietnam bisa counter kan. Kita lihat kurangnya penutupan area di lini pertahanan Indonesia. Mereka bisa mencetak gol ketika Ferrari yang sebetulnya ingin menghalau bola terkena kaki dia 1-1. Kemudian setelah 1-1 Vietnam sebetulnya nggak langsung menyerang juga. Mereka nunggu Indonesia menyerang. Tapi ketika menyerang Vietnam langsung melakukan counter. Tapi seperti yang tadi saya katakan, karena pemain-pemain kita sering out of position, lagi-lagi mereka bisa mencetak gol. Jadi ketika para pemain kita hanya berhadapan one-on-one dengan para pemain Vietnam, tampaklah ya mereka kesulitan. Karena para pemain Vietnam ini mainnya juga mengandalkan speed, passing cepat, pergerakan cepat. Memang nggak gampang. Vietnam ini memang salah satu tim kuat juga kan di kawasan ASEAN. Ya, sama juga seperti Indonesia. Indonesia juga kuat. Nggak lemah, Indonesia ini nggak lemah. Asalkan main yang benar, udahlah. Pasti kita bisa menang. Nah, jadi terus terlihat ketika
Vietnam mencetak gol menjadi 1-2, nah saya terus terang agak khawatir. Wah, jangan sampai nih mentalnya drop. Ternyata mentalnya nggak masalah. Akhirnya Indonesia bisa comeback kan, dan Ferrari yang mencetak gol pula, ya kan? Dia mencetak gol dari header. Zanadin tuh sepertinya yang memberikan umpan dari corner. Dan kemudian bisa saja nih Indonesia menahan, ya udah deh adu penalti, tapi mana mungkin di bawah Sintayong Indonesia bermain bertahan ketika memang mereka punya peluang untuk mencetak gol. Dan akhirnya Nico yang bisa memberikan crossing ke Rabani, yang sebelumnya juga Rabani yang memberikan umpan ke Nico, dan Nico ini pintar, dia nggak memberikan umpan tinggi, dia nggak memberikan crossing ke tiang jauh, tapi dia memberikan crossing dekat ke tiang pertama, dan itu ternyata tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Vietnam. Bola ke tiang jauh sana, dan itu bisa disambar oleh Rabani Tasnim, membuat skor menjadi 3-2. Setelah itu para pemain Vietnam coba untuk main all out, tapi sudah terlambat. Tapi saya juga melihat bahwa para pemain Indonesia sempat terpancing dengan permainan keras Vietnam. Vietnam ini memang mainnya parah banget sih, mainnya keras banget. Jadi ya saya pikir para pemain Indonesia harus bisa ya menahan emosi mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apakah itu pemain-pemain U20, U16 atau juga senior ya, karena ini salah satu cara dari Vietnam untuk bisa mengganggu konsentrasi para pemain kita. Main keras itu kasar banget, itu foul-foulnya dari mereka tuh saya bingung juga kenapa sih mereka main begitu. Ini kan masih muda ya kan. Kalau pemain kita mainnya agresif, gak kasar seperti itu. Jadi ya para pemain kita juga harus bisa pintar mengendalikan emosi, tenang ya kan, biar pikirannya tuh bisa fokus ke game plan, dan agar bisa lebih tenang memainkan bola, bisa mencairkan aliran passing agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. So well done, Timnas Indonesia U20 sudah lolos ke Piala AFC U20. Seperti yang berkali-kali saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Indonesia. Betul kan? Fokus pada game plan. Dan seperti yang juga saya katakan di konten sebelum ini, saya optimis Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan seperti juga yang saya katakan, ketika Timnas Indonesia U19 itu tersingkir dari fase grup Piala AFF U19, saya katakan dengan tegas, kita balas nanti ketika ketemu di babak kualifikasi Piala AFC U20. Dan ternyata dibalaskan. Ya kan, Timnas Indonesia U20 bisa menang dengan skor 3-2. Mohon maaf, emosi saya masih naik turun karena saya benar-benar senang teman-teman. Oke, nikmati tidur kalian, saya juga akan tidur nyenyak karena Indonesia lolos ke Piala AFC U20 dan bisa juga mengalahkan Vietnam tanpa faktor keberuntungan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.